Halo teman-teman, para pejuang CPNS dan P3K tahun 2021. Ketemu lagi bareng saya channel Melki Petrus. Gimana nih persiapannya teman-teman untuk meraih formasi CPNS di tahun 2021 ini? Pastinya teman-teman sudah punya persiapan ya dan sudah mencari-cari informasi tentang CPNS 2021. Dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal dari tes intelijensi umum atau TIU untuk soal numerik ya teman-teman yang sering muncul di soal CPNS. Bagaimana soalnya tes intelijensi umum untuk soal numerik ini? Let's check it out. Nah, untuk soal latihan TIU numerik ini teman-teman ya, ini sudah sesuai dengan Permenpan nomor 27 tahun 2021 ya teman-teman, tentang aturan dan kisi-kisi dari tes SKD CPNS, terutama tes TIU ya teman-teman. Nah, untuk soalnya yang pertama adalah 3/7 dikurang 18 tambah 45 dikali 5. Nah, teman-teman harus ketahui ya, di operasi hitung ada penjumlahan. Kemudian yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, dan yang keempat adalah pembagian ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus ketahui bahwa kalau ketemu dengan soal penjumlahan dan pengurangan ini kekuatannya sama ya teman-teman. Jadi kita bisa jumlahkan dulu atau kurangkan dulu. Kemudian kalau perkalian dengan pembagian juga sama ya teman-teman kekuatannya ya. Kita bisa kalikan dulu atau bagikan dulu. Nah, apabila kita jumpa dengan keempatnya, maka kekuatan perkalian dengan pembagian itu lebih dahulu kita kerjakan ya teman-teman dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita lihat soal nomor 1 ini ya teman-teman. 3/7 dikurang 18. Nah, 18 ini pecahkan dulu ya teman-teman ke penyebut 7. Maka teman-teman tinggal kalikan 18 kali 7. Itu adalah sekitar 126 ya teman-teman. Maka sekarang tinggal 3, jadinya 3/7 dikurang 126/7 ditambah 45 dikali 5 ya teman-teman, itu adalah 225 ya teman-teman. 225 ya. Apabila 225 ini kita pecahkan lagi dia ke 7, maka dia tinggal kita kali 7 ya teman-teman. Kali 7 itu nanti senilai 1575 ya teman-teman. 1575. Nah, maka sekarang per 7 ya teman-teman. Maka sekarang 3/7 dikurang 126/7 ditambah 1575/7 ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman jumlahkan nanti, maka dia jumlahnya itu adalah 200. Nah, di sini ya teman-teman. Maka kalau kita hitung nanti dia adalah 1452/7 ya teman-teman. Nah, kalau kita bagi nanti dia ada 207 3/7 ya, atau 207 kalau kita desimalkan adalah 0,14 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah A, di option A dia ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal latihan kita yang kedua ya teman-teman. 18 dibagi 3 dikurang 5/8 kali 25% itu sama dengan, nah ini juga sama dengan soal nomor 1 ya teman-teman. Teman-teman harus ketahui operasi bilangannya ya teman-teman. Maka di sini 18 bagi 3 kita bisa langsung bagi, ini sama dengan 6 ya teman-teman. Nah, kemudian dikurang 5/8 dikali 25% ya. Jadi kalau ini 5/8 dikali 25/100. Nah, teman-teman tinggal coret ya, teman-teman. Nah, di sini 5 dengan 100. Ini dia 20 ya, teman-teman. 20 berarti tinggal 25/160.
Maka sekarang tinggal 6 dikurang 25 per 160. Nah, sekarang teman-teman sama ya seperti nomor 1 tadi, kita pecah dia. Maka 6 ini sama dengan 160 dikali 6 dulu ya teman-teman. Itu berapa ya? Kita kalikan, maka dia 0, 6, 960 ya teman-teman. 960 per 160 dikurang 25. Kurang 25 per 160. Maka ini nanti jawabannya adalah ya teman-teman, jawabannya adalah 5,84 ya teman-teman. Nah, kalau kita kurangkan ini 5 935 per 160. Ini nanti sama dengan 5,84 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah A. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya teman-teman. 7 per 8, nah ini juga sama ya teman-teman. 7 per 8 dikali 24. Nah ya teman-teman tinggal coret ya. 7 per 8 dikali 24, teman-teman tinggal coret. Ini berarti 3 ya teman-teman. 3 kali 7 sama dengan 21 ya teman-teman. 21 ditambah 75% ya teman-teman. 75% itu ini sama dengan 3 per 4 ya teman-teman. 3 per 4 itu sama dengan 75% ya. 75%. Nah, maka 21 tinggal teman-teman tambahkan 3 per 4 ya teman-teman. Nah, maka sama seperti yang tadi teman-teman, pecahkan dulu 21-nya berarti 84 ya teman-teman. 84 per 4 ditambah 3 per 4 ya teman-teman. Nah, hasilnya nanti 87 per 4. Nah, 87 per 4 itu adalah 20. Ini 2 ya teman-teman. 21, nanti dia teman-teman ya, dia di belakang koma ada 2 ya teman-teman. Nah, ini dia 21,75 ya teman-teman. Maka dia jawabannya adalah B. Nah, kemudian ini adalah soal yang keempat, 32 adalah 20% dari, nah, teman-teman boleh pause dulu ya untuk mencari jawabannya. Nanti kemudian jawabannya sudah teman-teman cari, boleh teman-teman share di kolom komentar kita ya teman-teman. Nah, jadi 32 adalah 20% dari, nah teman-teman kita bisa buat seperti ini ya. 20 per 100 ya teman-teman, 20% itu sama dengan 20 per 100 dikali X ya, karena X nya belum diketahui, itu sama dengan 32 ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tinggal tinggal kalikan ya, kemudian buat 20X per 100 sama dengan 32. Nah, teman-teman tinggal kali silang ya, ini 32 per 1 ya, sama ya teman-teman. Maka 20X sama dengan 3200. Nah, tinggal X sama dengan 3200 dibagi dengan 20 ya teman-teman. Bagi 20, matikan nolnya biar gampang ya teman-teman. Nah, 32 dibagi 2 tinggal 16 ya, tinggal tambahkan nolnya 1 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah 160. Maka jawabannya itu adalah C ya teman-teman. Nah, untuk soalnya yang kelima, teman-teman ya 37,5% dari 2 per 3 adalah, nah, teman-teman harus memahami persentase seperti ini ya. Misalkan kalau dia 1 per 2 ya, setengah itu sama dengan 50% ya teman-teman. Nah, kemudian kalau dia 1 per 4 itu sama dengan 25% ya teman-teman. Kemudian kalau 3 per 4
itu sama dengan 3/4, itu sama dengan 75% ya teman-teman, 75%. Maka kalau 37,5 ya, 37,5 itu sama dengan dia 3/8 ya teman-teman, 3/8. Maka kalau soal ini 3/8 itu sama dengan 37,5%, maka 38 dari berarti kali 2/3 ya teman-teman, 2/3. Nah teman-teman tinggal coret ini, angka 3 ini kita coret bawah, maka ini juga kita coret bisa ya teman-teman, maka dia hasilnya tinggal 1/4. Nah 1/4 itu sama dengan 25% ya teman-teman, maka jawabannya adalah C. Nah, berikutnya adalah soal nomor 6. 2 kuintal tambah 18 kg dikurang 2 pon sama dengan berapa kilo ya teman-teman. Nah, ini juga teman-teman harus ingat untuk satuan-satuan berat seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya tampilkan untuk satuan berat 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 kg sama dengan 10 ons, 1 kg sama dengan 2 pon, 1 hektogram sama dengan 1 ons, 1 ons sama dengan 100 gram, 1 pon sama dengan 5 ons. Maka apabila ini teman-teman ya, untuk mempermudah kita tinggal kalikan 2 kuintal itu sama dengan 2 kali 100, maka dia 200 kg. Nah 18 kg tinggal teman-teman tambahkan 18 kg dan dikurang untuk 2 pon itu sama dengan 1 kg ya teman-teman, 1 kg. Nah maka nanti hasilnya adalah 217 kg ya teman-teman, maka jawabannya adalah B. Nah ini juga ya teman-teman untuk soal latihan kita yang nomor 7, ini hampir sama dengan nomor 6 tadi. Maka teman-teman harus mengingat satuan beratnya ya teman-teman. Nah di sini sudah saya tampilkan satuan beratnya, maka tinggal kita kalikan. 1,5 ton berarti itu kali 1000 kg, maka nanti dia hasilnya adalah 1500 kg ya teman-teman, dikurang 3 kuintal itu adalah 300, tinggal teman-teman kali ya, 3 kali 100 maka dia 300 kg ditambah 150 kg ya teman-teman, 150 kg. Nah jadi 1200 tambah 150 sama dengan 1350 kg ya teman-teman, maka jawabannya itu adalah A. Nah, kemudian soal latihan kita yang ke-8 juga hampir sama ya teman-teman dengan soal nomor 6 dan 7 tadi. Maka teman-teman harus mengingat satuan beratnya. Maka 20 pon itu adalah 20 dibagi ya teman-teman, dibagi 2 pon untuk kilogramnya, maka ini adalah 10 kilogram ya teman-teman. 10 kg ditambah 5 kg dikurang, nah ini dia 20 ons ya teman-teman. Jadi kalau 20 ons berarti 2 kg ya teman-teman. Maka 10 ditambah 5, 15 dikurang 2 adalah 13 kg. Maka jawabannya adalah C ya teman-teman. Berikutnya adalah soal nomor 9, 5 kodi dikurang 2 lusin tambah 10 buah sama dengan berapa buah. Nah teman-teman ini juga teman-teman harus ingat satuan jumlah untuk kodi, lusin, kemudian gross dan lain-lain yang teman-teman di sini saya tampilkan ya. Satu lusin itu 12 buah, satu gross itu 12 lusin, satu gross itu 144 buah, satu kodi itu 20 buah, dan satu rim itu 500 buah. Maka kalau kita hitung di sini teman-teman ya, 5 kodi berarti 5 kali 20 ya teman-teman, ada 100 buah, dikurang 2 lusin, berarti 2 dikali 12, di 24 ya teman-teman. 24 ditambah 10, maka
maka hasilnya adalah 86 ya teman-teman, sama dengan 86 buah. Maka jawabannya itu adalah D. Nah, berikutnya adalah soal latihan kita nomor 10 ya teman-teman. Soal nomor 10 ini juga hampir sama dengan nomor 9 ya, satuan jumlahnya. Nah, teman-teman harus ingat ya. Maka tinggal kita hitung 3 ring itu adalah 3 dikali 500, maka dia 1500 ya teman-teman. 1500 dikurang 1 gross itu sama dengan 12 lusin. Kalau kita hitung dia 12 kali 12 buah berarti 144 buah ya teman-teman. Nah, ditambah dengan 2 lusin berarti 24 buah ya teman-teman. Maka dia jumlahnya adalah 1500 dikurang 144 ditambah dengan 24 ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 1500 tadi ya kurang 144 ya. 144, maka dia 6, kemudian ini 5, kemudian ini 3, 1356 tambah 24 ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 10 berarti 8, maka dia 1380 ya teman-teman. Maka jawabannya E. Berikutnya nomor 11, diketahui gelas G dan piring P. Apabila diketahui satu lusin gelas dijual seharga Rp48.000 dan harga setengah lusin piring dijual Rp42.000, manakah pernyataan ini yang benar? Maka teman-teman ya, ini harus teman-teman ubah dulu ya kesatuan tadi ya teman-teman. Satu lusin itu sama dengan 12 buah, maka kalau dia 48.000 ya, 48.000 dibagi dengan 12 ya teman-teman, maka hasilnya adalah 4 ya teman-teman, 4.000 ya, 4.000 untuk harga satu gelasnya ya, tingginya. Maka kalau piringnya setengah lusin berarti 6 ya teman-teman, maka 42.000 dibagi 6 ya teman-teman. Nah, maka dia adalah 7 ya teman-teman, 7.000 untuk piringnya. Maka apabila kita lihat di sini ya teman-teman, 2G itu sama dengan 3P. Salah ya teman-teman. Kalau 2G itu berarti 8.000 sama dengan 3P 21.000, enggak ya teman-teman. Maka ini 4P berarti 28.000 lebih kecil dari 2G. Salah ya teman-teman. 48.000 lebih kecil dari 8.000, salah ya. 5G berarti dia 20.000 ya teman-teman, lebih besar dari 7P 49.000, salah ya teman-teman. Kemudian 10P sama dengan 10G, salah ya teman-teman. 40.000 sama dengan 70.000, salah ya teman-teman. 2P berarti 14.000 lebih besar dari 1G, lebih besar dari 4.000. Benar ya teman-teman, maka jawabannya itu adalah E. Nah, berikutnya adalah soal nomor 12. Diketahui sepatu X dan baju Y. Jika 3 pasang sepatu seharga 240.000 dan 9 baju seharga 540.000, maka pernyataan yang benar adalah, nah di sini teman-teman harus hitung ya, 3 pasang berarti satu pasang kan 2 buah ya teman-teman. Maka kalau 3 pasang berarti 3 kali 2 berarti 6 ya teman-teman. 6 buah itu dia harganya 240.000 ya teman-teman. Nah, tinggal teman-teman bagikan 240.000 dibagi 6, itu hasilnya 80.000 ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah 9 baju seharga 540.000. Kalau 9 baju berarti 540.000 tadi ya. Nah, tinggal kita bagikan 540.000 dibagi 9 itu sama dengan 60.000 ya teman-teman.
Nah, maka pernyataan yang benar itu adalah 5x sama dengan 5y. Itu tidak ya, benar. Tidak benar ya teman-teman, salah ya. Kemudian 7x lebih besar dari 9y ya teman-teman, benar ya. Jadi kalau 7 kali X-nya tadi sepatu berarti 560.000 lebih besar dari 540.000 ya teman-teman. 9 kali 60, maka jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 13, apabila harga beras 1 ton adalah 12 juta, seorang petani menjual 15 kuintal beras ke agen, berapa rupiah yang diterimanya? Maka teman-teman harus ingat ya, tadi kita sudah bahas untuk satuan berat. Maka apabila 1 tonnya tadi 12 juta, maka 1 ton 12 juta, kita hitung dulu ya teman-teman per kilonya. Maka 12 juta dibagi 12 juta dibagi 1 ton itu 1000 kilo ya teman-teman, dibagi dengan 1000, maka kita matikan nolnya, dapatlah dia 12.000 ya teman-teman. Maka harga 1 kilo itu sama dengan 12.000, sama dengan 12.000. Maka seorang petani menjual 15 kuintal, berarti teman-teman tinggal kalikan 15 kali 100 ya, karena 1 kuintal sama dengan 100 kg ya teman-teman. Maka ini adalah 1.500, maka 1.500 dikali dengan 12.000, maka nanti si petani itu akan menerima uang sebesar 12 kali 5 ya teman-teman. 15 kali 12 itu 10, di 3, 5 berarti 18 juta ya teman-teman. Maka jawabannya itu adalah C. Nomor 14, apabila 6 karung ubi kayu dengan berat masing-masing karung 10 kg dijual seharga 300.000, harga 25 kg ubi kayu itu senilai berapa ya teman-teman? Maka di sini kita bisa hitung ya, apabila 6 karung dengan berat masing-masing 10 kg berarti ada 6 karung masing-masing beratnya 10, maka tinggal kita kali, maka dia 60 kg ya teman-teman. 60 kg itu seharga 300.000 ya, maka 1 kilogramnya teman-teman tinggal bagikan, nanti dia 5.000 ya teman-teman, 5.000 rupiah. Nah kemudian harga 25 kilo, maka 25 kilo dengan 25 kali 5.000 ya teman-teman, maka ini sama dengan 125.000 ya teman-teman. 25 kali 5 ya, 125.000. Maka 125.000 ini ada di option E ya teman-teman. Jawabannya adalah E. Nah berikutnya soal nomor 15. 15x sama dengan 60 dan 25y sama dengan 150. Maka nah kita bisa lihat ya teman-teman di sini 15x sama dengan 60, maka x-nya itu adalah 4 ya teman-teman. 4, kemudian 25y sama dengan 150, maka y itu adalah 6 ya teman-teman. Maka kalau kita lihat di sini ya, 2x dan 2y sama dengan 12. 2x berarti 8 ditambah dengan y-nya 6 kali 2 berarti 12, 8 kali 12, 12. Salah ya teman-teman. Maka kalau kita lihat di sini 9x berarti 9 kali 4 36, dan ini 36. Kalau tadi ya 2x berarti 8, 8 tambah 2y berarti 12 sama dengan 20 ya teman-teman itu. Kemudian ini 9x berarti 36 dan 4y berarti 24, itu sama dengan
60 ya teman-teman. Benar ya? Maka jawabannya adalah B. Nah, untuk soal yang ke-16, diketahui pepaya P dan angka N apabila harga 3 buah pepaya dijual 10.050 dan harga 4 buah nangka dijual 5.000, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, teman-teman tinggal bagikan ya. Untuk 3 pepaya, berarti 3P sama dengan 10.050, maka harga satu pepayanya sama dengan 3.350 ya teman-teman. Nah, kemudian nangkanya itu adalah 4 nangka. 4 nangka 5.000, berarti satu nangka itu dijual seharga 1.000. Satu nangka ya sama dengan 1.250. Maka pernyataan yang benar itu adalah ini ya teman-teman, 8P lebih besar dari 9M ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Nah, ini adalah soal tentang deret ya teman-teman. Soal ini sering muncul di soal-soal ujian CPNS ya teman-teman. 2187, 729, 243, 81, dan seterusnya. Nah, dia minta 3 angka terakhir ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, 81 ini yang paling mudah ya. 81 itu adalah 3 pangkat 3 ya teman-teman. 3 pangkat 4 ya teman-teman, bukan 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 4, maka ini nanti 3 pangkat 5, ini 3 pangkat 6, ini adalah 3 pangkat 7 ya teman-teman. Maka selanjutnya ini 3 pangkat 4 berarti 3 pangkat 3 ya teman-teman. 3 pangkat 3 itu adalah 27 ya teman-teman. Kemudian 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 1 itu adalah 3, maka jawabannya 27, 9, dan 3 ya teman-teman. Itu ada di option C, maka jawabannya itu adalah C ya teman-teman. Soal berikutnya, soal nomor 18, masih soal deret. 15, 30, 120. Nah, deret ini teman-teman ya, ini berarti dia dikali 2 ya teman-teman. Kali 2, kemudian ini dikali 4 ya teman-teman. 4, maka nanti ininya dikali 6 ya teman-teman. 6 berarti nanti kesini dikali 8. Nah, 120 dikali 6 itu adalah 720 ya teman-teman. Maka 720 dikali 8 adalah 5760 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah D. 5760. Maka jawabannya itu adalah di option D ya teman-teman. Option D ini ya. Oke, soal nomor 19. Ini adalah soal deret. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. 17 ke 34 ini dikali 2 ya. 34 ke 32 kita kurangin 2, kemudian 32 ke 32 ini tetap ya, artinya tambah 0 juga boleh ya teman-teman. Kalau dikurang 0 juga boleh ya. Nah, 32 ke 64 berarti dikali 2, kemudian ini dikurang 2, kemudian nanti ditambah 0. Maka 62 ke 124 ini dikali 2, maka nanti ini dikurang 2 teman-teman ya. Kurang 2 maka 122. Nah, 122 kemudian ditambah 0 berarti 122 ya teman-teman. 22, maka nanti satu angka lagi kita kali 2, maka dia 244. Maka jawabannya itu ada di B ya teman-teman. Nah, berikutnya soal nomor 20, 16, 25, 20, 50, 24 dan dua angka berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, di 16 ya, 16 atau 25 juga boleh ya teman-teman. Dia kelang 1 ya teman-teman. 16 ke 20 berarti tambah 4,
20 ke 24 tambah 4 ya teman-teman, tambah 4, 25 ke 50 berarti kali 2, berarti nanti 50 di sini kali 2, tadi 100 ya teman-teman. Maka di sini nanti tambah 4 di 28 ya, maka jawabannya adalah E ya teman-teman. Berikutnya soal nomor 21. Apabila 4 buah pensil seharga 20.000, maka 6 buah pensil seharga, ini adalah soal perbandingan ya teman-teman. Ini adalah perbandingan senilai. Maka kalau kita lihat ya, 4 pensil seharga 20.000. Seharga 20.000. Maka kalau 6 pensil maka dia harganya berapa ya, atau X ya kita buat. Maka dia 4 per 20.000 sama dengan 6 per X ya teman-teman, 6 per X. Nah, jadi kita kali silang, berarti 4X ya, ini 4X, X sama dengan 20.000 kali 6 berarti 120 ya teman-teman, 120.000 ya. Maka X tinggal bagi 120.000 dibagi 4, maka X dengan 30.000 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah 6 buah pensil. 6 buah pensil itu adalah 30.000 ya teman-teman. Jawabannya adalah D. Nah, kemudian soal nomor 22, ini juga soal perbandingan senilai ya teman-teman. 30 ekor sapi mampu menghabiskan 8 karung rumput. Kalau kita tulis 30 ekor sapi menghabiskan 8 karung ya teman-teman, 8 karung rumput. Maka 45 ekor sapi menghabiskan berapa karung ya teman-teman? 45 menghabiskan X. Maka seperti tadi ya teman-teman, 30 per 8 sama dengan 45 per X. Maka ini kalau kita hitung ya teman-teman, 30X sama dengan, tinggal kalikan silang ya ini teman-teman, kita kali silang. 30X sama dengan 8 kali 45, maka dia 30X sama dengan ini 40, kemudian 8 kali 4 32, tambah 4 tadi 36 ya teman-teman. Maka X sama dengan 360 dibagi 30, matikan nolnya ya teman-teman, tinggal 36, berarti 12 ya teman-teman. Maka dia menghabiskan 12 karung rumput. Nah, kita lihat nomor 23 ya teman-teman. 40 liter bensin dapat menempuh jarak 120 km, maka 25 liter bensin dapat menempuh jarak berapa kilometer. Nah, teman-teman tinggal buat ya, ini adalah soal perbandingan senilai. 40 liter menghabiskan atau menempuh jarak 120 km. Maka kalau dia 25 liter menempuh jarak X kilometer, maka teman-teman tinggal buat perbandingannya, berarti 40 per 120 sama dengan 25 per X. Nah, teman-teman tinggal kali silang, maka dia 40X sama dengan 120 dikali 25 kali 25, maka 40X sama dengan 3000 ya teman-teman, 3000. Maka X sama dengan 3000 per 40, maka coret nolnya, tinggal 300 per 4 itu sama dengan 75 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah di C ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah soal nomor 24. 80 orang dapat menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari. Berapakah tambahan orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 10 hari? Nah, teman-teman, ini adalah soal perbandingan berbalik nilai ya teman-teman. Nah, kalau kita tulis ya, 80
80 orang dapat menyelesaikan pekerjaan 20 hari. Maka berapakah orang yang ditambahkan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 10 hari? Berarti di sini X-nya dulu ya teman-teman. Baru nanti kita cari penambahan orangnya. Nah, maka kalau perbandingan berbalik nilai seperti ini, teman-teman, dia rumusnya itu adalah 80 per X. Nah, itu sama dengan, teman-teman harus balikan ya, 10 per 20. Ya, teman-teman balikkan dia untuk yang di sebelahnya. Maka tinggal kalikan silang. Maka 10X sama dengan 10X sama dengan 1600. Maka X sama dengan 1600 dibagi 10. Maka X sama dengan 160. Maka yang ditambahkan itu adalah berarti 160 dikurang 80 orang yang sudah ada, maka penambahannya adalah 80 orang ya teman-teman. Maka jawabannya adalah A. Nah, berikutnya adalah soal nomor 25. 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari. Berapakah tambahan orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 5 hari? Nah, ini soal yang hampir sama dengan soal yang nomor 24 tadi ya, teman-teman. Maka teman-teman tinggal buat di sini 30 dapat menyelesaikan 15 hari. Maka berapakah orang yang akan ditambahkan? Maka kita buat dulu ya, teman-teman. X orang dapat menyelesaikan selama 5 hari. Nanti baru kita lihat berapa penambahannya. Nah, sini teman-teman tinggal buat seperti yang soal nomor 24 tadi, 30. Ya, teman-teman di sini 30 per X sama dengan, jangan lupa ya teman-teman, ini harus dibalik ya, karena dia perbandingan berbalik nilai. 5 per 15. Nah, kita kali silang berarti 5X. Nah, kita kali silang ya teman-teman, berarti 5X. 5X sama dengan 30 kali 15. Nah, 30 kali 15 ya teman-teman. Nah, maka 5X itu sama dengan 4. Ini teman-teman 450 ya teman-teman. Maka X-nya itu X sama dengan 150 dibagi 5, maka sama dengan X-nya 90 ya teman-teman. Maka berapa orang yang ditambahkan? Orang yang ditambahkan itu berarti 90 dikurang yang sudah ada tadi 30 orang ya teman-teman. Maka yang ditambahkan itu adalah 60 orang. 60 orang itu maka jawabannya adalah B ya teman-teman. Jadi jawabannya. Nah, itulah dia teman-teman untuk soal-soal latihan dari tes intelijensi umum untuk kemampuan yang numerik ya. Sekian dulu teman-teman pembahasan soal-soal TIU numerik CPNS 2021 kali ini. Semoga teman-teman nantinya mendapatkan formasi CPNS 2021 yang teman-teman inginkan. Terima kasih.